Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Kali ini pemirsa, saya masih membahas tentang polemik Al Zaitun. Nah, ini polemik Al Zaitun ini harus lebih dispesifikasi. Al Zaitun ini lembaga, sifatnya kebendaan. Jadi kalau kita lihat perspektif dari kesalahannya, Al Zaitun ini tidak salah. Ya karena Al Zaitun adalah manusia. Bukan manusia gitu kan. Kebendaan. Nah, yang salah di sini adalah siapa orang yang bernama Panji Gumilang, dan dia ini adalah perusak Al Zaitun. Ya, kira-kira seperti itu ya kalau kita bicara masalah internal Al Zaitun tersebut. Jadi di Al Zaitun ini, pondok pesantren Al Zaitun ini mungkin ya dari awal ya misi dan visinya itu baik ya, artinya kurikulumnya juga bagus. Maka dari itu mungkin saja ya lembaga terkait pemerintah dalam hal ini memberikan izin. Bahkan pemerintah pun dalam lembaga pendidikan Al Zaitun ini telah memberikan subsidi ya, dana BOS ya sebesar 43 miliar per tahun, yaitu dirilis dari keterangan Al Zaitun Panji Gumilang sendiri. Nah, di sini berarti pemerintah menilai Al Zaitun ini lembaga formal yang mempunyai kurikulum pendidikan yang positif tentunya gitu kan. Namun kenapa kemudian pemirsa sudah berpuluh tahun ya Panji Gumilang, bukan Panji Gumilang, Al Zaitun ini kemudian menimbulkan satu polemik besar ya yang akhirnya menjadi sebuah kontroversial yang sangat luar biasa. Nah, artinya di sini jika memang pemerintah tidak tahu ya bahwa di Al Zaitun ini ada hidden curriculum gitu kan, yang kemudian sekarang muncul menjadi polemik besar, menjadi kontroversial besar ya, kontroversial besar gitu kan. Maka kalau menurut saya pemerintah ini berarti kecolongan. Pemerintah tertipu ataupun kena prank oleh Panji Gumilang. Nah, terkait penistaan yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang, banyak ya statement yang telah dia narasikan melalui berbagai media, terutama media sosial. Itu jika kita bandingkan penistaan agamanya dengan Ahok ya, dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok jauh lebih besar ya daripada penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Ya karena apa? Karena Ahok ini hanya menistakan satu ayat surat Al-Maidah ya. Jadi satu ayat surat Al-Maidah itu pun tetap ya pelanggaran ataupun penistaan agama ini terkait pelanggaran KUHP 156A. Nah, bagaimana dengan kasus penistaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Ya, jadi ini terkait Panji Gumilang. Jadi polemik Al Zaitun ini dispesifikasi lagi, ya, yaitu yang meracuni, ya, yang menjadi virus di Al Zaitun ini adalah Panji Gumilang. Jadi kita lihat secara personal Panji Gumilang. Ya agar kita lebih mudah gitu kan lembaga terkait untuk mengambil langkah ataupun mengambil langkah konkret terkait polemik Al Zaitun ini ya. Sudah jangan berbelit-belit ya, kita jangan melihat backing, jangan melihat konstruk pembangunan yang megah dan luar biasa ya, dan dananya dari mana ataupun backingnya siapa. Kita jangan melihat itu ya, kita spesifikasikan masalah polemik Al Zaitun ini
ke pribadi yang merusak Al Zaitun ini, yaitu Panji Gumilang. Nah, terkait penistaan agama ya yang sangat luar biasa sekali menurut saya, penyimpangan yang sudah di luar koridor yang biasa ya, orang menistakan agama ini hanya sebatas kasus-kasus kecil saja kalau menurut saya. Tapi kalau Panji Gumilang ini sangat luar biasa ya menurut perspektif saya. Karena apa? Karena Ahok saja menistakan satu ayat saja ya, tetap 156A pelanggarannya KUHP, 5 tahun dikenakan penjaranya. Nah, bagaimana ya terkait Panji Gumilang ini sudah menistakan agama yang sangat luar biasa sekali, dengan statement ataupun narasi yang dia ucapkan bahwa Al-Quran itu hanya ucapan ataupun perkataan Rasulullah saja ya, artinya hanya omongan Rasulullah ya. Nah, di sini artinya Panji Gumilang ini mengindikasikan bahwa menegasikan kalamullah, artinya Allah ini tidak mempunyai kalam ya. Al-Quran itu disebut oleh Panji Gumilang itu sebagai pembicaraan Nabi Muhammad saja. Nah, artinya Panji Gumilang ini telah menistakan Allah, melemahkan Allah ya, dan membohongkan Rasulullah ya. Artinya Rasulullah ini berbohong dong ya, bahwa Al-Quran ini kalamullah. Yang menurut Panji Gumilang ini Al-Quran ini adalah ucapan ataupun karangan Rasulullah saja gitu kan, karangan Nabi Muhammad saja gitu kan. Di sini berarti sudah membohongkan Rasulullah. Nah, jadi konteksnya banyak sekali ya. Jadi penistaan Panji Gumilang ini Al-Quran secara utuh, seluruh isi Al-Quran itu dinistakan ataupun dilemahkan ya. Sementara ya Al-Quran ini yakin ya kalamullah, dan berdasarkan mukjizat-mukjizatnya juga sangat luar biasa sekali. Namun Panji Gumilang menegasikan bahwa Al-Quran ini adalah hanya ucapan omongan-omongan Rasulullah saja. Nah, di sini kalau menurut saya Panji Gumilang ini telah melakukan penistaan agama yang sangat luar biasa keseluruhan ya, karena isi agama itu isi Al-Quran itu ajaran-ajaran agama Islam ya, ajaran dan syariat Islam. Jadi seluruhnya dinistakan oleh Panji Gumilang ya. Maka itu pemirsa, hukumannya pun mungkin saja jika emang ada hukuman-hukuman yang berlipat ya dari 156A, mungkin ya hukuman-hukuman yang berlipat itu, undang-undang yang berlipat itu, karena isi ini sudah sangat melampaui batas gitu kan, extraordinary gitu kan. Nah, maka dari itu jika ada hukuman lebih dari 156A, ya itulah hukumannya lebih dari 156A. Mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20, mungkin seumur hidup. Ya hukumannya ya tidak berbatas. Karena penistaan Panji Gumilang terhadap Islam ini, terhadap agama Islam ini ya sangat luar biasa sekali. Itu adalah statement yang merupakan rangkuman penistaan agama ya terkait Al-Quran itu hanya omongan Allah. Dari situ ya, kalau kita bandingkan dengan Ahok, jauh ya lebih besar penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Maka dari itu hukumannya pun harus extraordinary. Nah, seperti itulah pemirsa ya pembahasan kita kali ini terkait polemik Panji Gumilang ya, harus dispesifikasi terhadap personalnya ya, jangan Al Zaitunnya. Al Zaitunnya boleh ya dimanfaatkan kembali karena tidak mungkin dihancurkan ataupun diratakan ya, jelas harus bermanfaat untuk kepentingan pendidikan secara kontinuitas dengan kurikulum yang normatif sesuai dengan syariat ya, secara agama dan secara nasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.